Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Saya Lima Istima hari ini kelas AK 501 dengan nomor induk mahasiswa 220301010058 dari Prodi PJJ Akuntansi S1 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman SEMAK. Saat ini saya akan menjelaskan presentasi dengan judul Sistem Informasi berbasis ERP berperan menyederhanakan proses akuntansi dan meningkatkan sistem keuangan perusahaan. Apa itu ERP? ERP adalah Enterprise Resource Planning, adalah satu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagi data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkan atau menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Implementasi sistem ERP bisa jadi satu upaya yang masif yang dapat memakan waktu sehingga beberapa tahun. Karena kompleksitas dan ukuran sistem ERP, hanya sebagian kecil organisasi yang bersedia atau mampu menerapkan berbagai resource fisik dan finansial dalam mengambil resiko untuk mengembangkan suatu sistem ERP sendiri atau in-house. Karena itu, pada dasarnya semua sistem ERP adalah produk komersial. Produk yang dianggap dan diakui sebagai pemimpin di pasar adalah SAP, Oracle, Baan, JD Edwards & Co, dan PeopleSoft. Contoh modul ERP. Yang pertama adalah Asset Management atau manajemen aset. Yang kedua, Financial Accounting atau FICO atau keuangan. Ketiga, Human Resource atau sumber daya manusia atau Industry Specific Solution atau solusi dari industri. Plant Maintenance, Production Planning atau perencanaan produksi. Quality Management atau manajemen mutu. Sales and Distribution, penjualan dan distribusi. Inventory Management atau manajemen persediaan. Oke, berikut adalah gambar-gambar dari ERP yang mencakup supply chain, manajemen, manufacturing, Internet of Things, project management, customer relationship management, service management, sales and marketing, human resource management, asset management, business intelligence, big data analysis, dan financial management. Jadi ERP mencakup keseluruhan dari bidang-bidang dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Apa yang menjadi kelebihan ERP? Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan jika menggunakan ERP. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Keberadaan sistem ERP juga bisa membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam perusahaan. Aktivitas rutin harian perusahaan seperti order, pengiriman barang, profil pemasok, manajemen kas atau manajemen keuangan, manajemen gudang, realisasi penjualan, hingga akuntansi bisa berjalan lebih baik dan cepat. Tidak hanya itu, siklus waktu penjualan ke kas dan pembayaran ke supplier pun bisa dilakukan dengan lebih cepat. Yang kedua, perencanaan dan manajemen sistem informasi. Jika Anda belum tahu, sistem ERP sendiri memiliki berbagai alat pendukung untuk mengambil keputusan
keputusan seperti alat perencanaan dan alat stimulasi. Alat-alat pendukung ini secara tidak langsung bisa membantu perusahaan untuk memanfaatkan sumber dayanya secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, penyajian laporan dalam sistem ERP juga lebih mudah, cepat, dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait kapanpun dibutuhkan. Integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik adalah jika sebuah perusahaan menggunakan ERP, maka saat ada perubahan yang terjadi di setiap modul atau submodul, pihak yang berkaitan bisa melihatnya secara langsung. Hal ini bisa terjadi karena pembaharuan yang terjadi bersifat real time. Tidak hanya itu, penggunaan ERP juga bisa meminimalisir terjadinya duplikasi data atau kehilangan data yang sering kali disebabkan oleh faktor human error. Dengan ini, maka integrasi bisnis berjalan dengan lebih baik dan akurasi data yang ada dalam perusahaan juga dapat lebih dipertanggungjawabkan. Pembentukan standarisasi prosedur adalah dengan menerapkan sistem ERP dalam perusahaan, maka pekerjaan-pekerjaan dalam perusahaan bisa lebih terstruktur dan tidak bergantung dengan individu tertentu. Memangkas biaya manajemen dan operasional juga. Biaya operasional dan manajemen menjadi dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah perusahaan. Apapun strategi yang dijalankan, biaya manajemen dan operasional akan tetap ada dan berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Cara terbaik untuk berteman dengan biaya manajemen adalah operasional agar tidak terlalu membebani perusahaan adalah dengan memangkas biaya dan meminimalisirnya. Dengan software ERP, maka berbagai proses bisnis yang ada dalam perusahaan bisa dirampingkan melalui sistem yang seragam dan terintegrasi. Lalu menyempurnakan kolaborasi. Sudah menjadi rahasia umum apabila argumen di kantor, khususnya dari bagian satu ke bagian lain, menjadi hal yang lumrah. Tapi hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena bisa mempengaruhi kondisi atau lingkungan kerja di kantor. Dengan menggunakan software ERP, setidaknya perselisihan yang terjadi antar bagian atau departemen yang biasa terjadi juga bisa diminimalisir. Lalu apa saja yang menjadi tantangan ERP? Yang pertama, biaya yang cukup tinggi. Biaya yang cukup tinggi merupakan salah satu tantangan dalam penggunaan ERP di Indonesia. Implementasi ERP memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai sarana penunjang IT. Perusahaan dapat mengatasinya dengan merencanakan anggaran secara rinci, menggali informasi guna mencari pilihan lain dalam pembiayaan sehingga tidak membebani perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Indonesia memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus sebagai IT. Ada banyak perusahaan yang kesulitan dalam mencari sumber daya manusia di bidang IT. Sebagai gantinya, perusahaan menggandeng rekaman yang bergerak di jasa IT untuk mengelola ERP tersebut. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap regulasi lokal. Perusahaan di Indonesia harus memastikan bahwa sistem ERP yang diterapkan sesuai dengan regulasi dan kebijakan lokal, termasuk dalam hal perpajakan, laporan keuangan, dan keamanan data. Kegagalan untuk mematuhi regulasi ini dapat berakibat pada sanksi hukum dan denda. Penting bagi perusahaan memilih penyedia ERP yang juga memahami regulasi lokal dan bersedia menambah wawasannya sesuai dengan bidang perusahaan. Yang keempat, keamanan data. Ancaman cyber menjadi masalah yang perlu dihadapi oleh perusahaan yang menerapkan pengisian data dan pembuatan laporan berbasis ERP. Perusahaan wajib melindungi data perusahaannya dengan enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan pemantauan keamanan berkelanjutan.
Yang kelima adalah resistensi terhadap perubahan dalam proses bisnis. Perubahan merupakan hal yang biasa. Perubahan dapat muncul dari dalam dan dari luar organisasi. Resistensi ini juga dapat mempercepat dan memperlambat keberhasilan ERP. Perusahaan perlu melibatkan karyawan guna membangun budaya yang mendukung perubahan dan informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan dukungan. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama adalah penerapan ERP memiliki peran penting dalam menyederhanakan proses akuntansi dan meningkatkan sistem keuangan perusahaan melalui otomatisasi, integrasi data, dan peningkatan pengendalian internal. ERP membantu perusahaan mengelola informasi keuangan dengan lebih efisien, akurat, dan transparan. Selain itu, ERP memberikan wawasan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan kemungkinan pemantauan kinerja keuangan secara real time. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, manfaat yang diberikan ERP jauh lebih besar dalam jangka panjang. Sebagai langkah selanjutnya, perusahaan perlu melakukan perencanaan yang matang dan memadai, serta memerlukan keterlibatan dari seluruh bagian organisasi dalam proses implementasi ERP agar dapat meraih manfaat maksimal dari sistem ini. Berikut adalah daftar pustaka. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat malam.